Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Apa kabar semua? Sehat? Tetap semangat ya. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang analisis dan desain balok T. Nah, kenapa dinamakan balok T? Karena bentuknya seperti T. Bentuk penampang balok yang akan kita analisis seperti huruf T. Nah, di sini kita tidak akan membahas balok T saja, tetapi juga yang sejenis, yaitu balok L, karena bentuknya seperti huruf L. Kenapa? Karena balok T ini berasal dari penampang balok dan penampang plat yang menjadi sayap dari balok T ini, ya, di mana plat tersebut dicor secara monolit sehingga menjadi satu kesatuan. Nah, kemudian plat yang tadi dengan lebar efektif tertentu sesuai persyaratan akan memberikan kontribusi kekuatan kepada balok itu, sehingga bisa kita masukkan ke dalam perhitungan. Nah, seperti ini. Ini asalnya adalah dari balok, kemudian yang di atas ini adalah plat. Di atas ini plat dicor secara monolit dengan balok, sehingga bentuk penampang ini seperti T. Kemudian yang bagian balok eksterior yang paling luar ini bentuknya seperti huruf L, karena yang sisi sebelah ini tidak ada platnya, sehingga plat hanya berada pada satu sisi saja. Nah, ini yang menyebabkan bentuknya menjadi huruf L. Kemudian lebarnya sayap ini R, ya, sesuai dengan SNI 2847, ini diambil nilai terkecil dari 3 macam ini. Yang pertama, R kurang dari atau sama dengan 8HF untuk satu sisi, ya. Karena ini ada 2, berarti di sini kalau misalkan ini tentunya biasanya sama, ya, tebalnya ini. HF ini tebal plat, ya. Tebal plat. Tebal F-nya ini flange. Jadi 8HF, ini 8HF, berarti B efektifnya atau kadang-kadang disebut B saja, ini sama dengan BW ditambah 2R. Nah, 2R ini kalau kita jumlah ini 8HF ditambah 8HF sama dengan 16HF. Kemudian kita bandingkan dengan setengah LN. LN ini apa? LN ini adalah panjang bentang bersih L neto, bentang bersih antara dua balok yang berdekatan. Jadi misalkan di sini sebelah sini ada balok T juga. Nah, ini kita hitung LN-nya, kemudian R ini adalah setengah LN. Kemudian yang ketiga lagi, R ini adalah seperempat L. L besar ini adalah panjang bentang dari balok tersebut. Nah, dari ketiga macam ini, kita pilih nilai yang terkecil. Untuk balok L, karena hanya satu sisi saja, ini ada perbedaan. R ini besarnya 6HF. Kemudian yang di sini sama setengah LN untuk bentang bersihnya. Kemudian pilihan yang ketiga adalah 1/12 L panjang bentangnya. Nah, ini juga dibandingkan, diambil nilai yang terkecil, ya. Jadi B efektif sama dengan, kalau di sini R-nya 2, kalau balok L ini R-nya tinggal 1. Jadi B efektif sama dengan BW plus R kalau di balok L. Sedangkan balok T, B efektif atau juga kadang-kadang B, ya disebut B saja, sama dengan BW ditambah 2R. Nah,
berdasarkan tinggi garis netral yang terjadi jika balok tersebut menahan lentur, maka ada kasus 1 dan kasus 2. Kasus 1 adalah di mana garis netral itu jatuh pada penampang flange atau di dalam plat ini. Nah, ini adalah bagian yang diarsir ini adalah bagian yang mengalami tekan. Ya, bagian yang mengalami tekan karena bentuknya penampang persegi, maka ini adalah bukan balok T ya, tetapi dianalisis sebagai balok persegi dengan lebar B efektif. Karena bentuknya yang diarsir ini adalah balok persegi. Sehingga di sini pun menjadi 1 ya, tidak begitu banyak yang kita uraikan karena hanya balok persegi, langsung 0,85 FC aksen ya kali A kali B, B-nya ini ya, B efektif. Nah, itu jadi 1 gaya kompresi di sini, gaya tekan ya. Langsung kita bisa dapatkan karena hanya 1 macam saja. Kemudian dari persamaan kesetimbangan kita bisa membuat persamaan C sama dengan T. Asumsi awal tulangan tarik di sini yang kita letakkan di balok itu kita asumsikan sudah leleh sehingga tegangannya sama dengan Fy. Nah, C di sini 0,85 Fc aksen kali B kali A, B efektif ini ya, sama dengan T, AS kali Fy, sehingga nilai A bisa kita dapatkan. Ya. Kemudian langsung kita bisa menghitung besarnya momen nominal. Momen nominal adalah gaya kali jarak. Jaraknya jarak kopel antara 2 gaya kopel ini dengan momen antara C dan T. Ya. Mn sama dengan AS kali Fy kali D dikurangi setengah A. Kemudian dari sini kita bisa menghitung MR resistan sama dengan Pi faktor reduksi kekuatan kali Mn. Kemudian kita bisa menghitung juga regangan-regangan yang terjadi dan kita buktikan kalau tulangan betul-betul sudah leleh. Ya, karena A sudah kita ketahui, maka C bisa dihitung. C sama dengan A dibagi beta 1. Nah, untuk kasus yang kedua, di mana tinggi garis netral itu melebihi dari tinggi flange, sehingga dia akan mencapai pada balok ini. Nah, sehingga yang diarsir ini, bagian tekan ini, bentuknya tidak lagi persegi tetapi menyerupai huruf T. Nah, sehingga ini dinamakan balok T. Tetapi kasusnya juga ada yang balok T ini biarpun sudah melebihi HF tinggi garis netralnya, tetapi setelah dihitung A itu sama dengan C kali beta 1, ternyata A ini masih di dalam flange sehingga tetap dikategorikan sebagai balok persegi. Dan karena itu kalau kasus seperti itu di mana A kurang dari HF atau A ini masih di dalam flange, maka perhitungan seperti sebelumnya kita lakukan juga di sini. Jadi Mn adalah AS kali Fy kali D dikurangi A, di mana di sini gaya tekannya C 0,85 Fc aksen kali A kali B efektif ini. Ini B efektif. Tetap sering juga ditulis B gitu saja. Nah, ini juga seperti kasus sebelumnya. Biarpun A sudah melebihi atau C sudah melebihi HF, tetapi pada waktu menghitung A, karena A ini beta 1 kali C, ternyata A ini masih di dalam flange atau kurang dari HF. Nah, untuk yang berikutnya
Kalau yang ini A sudah di luar HF, artinya dia betul-betul ada di balok, sehingga bentuk daerah yang diarsir, bentuk daerah tekan ini adalah balok T sesungguhnya ya. Sehingga kita juga harus memperhitungkan luas yang diarsir ini. Karena luasnya tidak lagi persegi, maka kita akan mendetailkannya ya. Di sini C ini tidak lagi langsung seperti tadi, daerah persegi kali 0,85 FC aksen seperti itu. Tapi di sini kita bagi yang daerah di dalam balok, yang BW-nya ini ya, kita hitung sebagai gaya yang pertama, kemudian bagian flange di luar ini kita hitung sebagai gaya tekan yang kedua, dan itu kita total dijumlah. Jumlahnya ini untuk memenuhi persyaratan keseimbangan, C total sama dengan T, atau jumlah gaya tekan total sama dengan jumlah gaya tarik. Nah, di sini kita buat ya, yang bagian balok ini ya, bagian balok 0,85 FC aksen kali BW ini ya, kali BW kali A ya. Jadi bagian tengah ini saja ini kita samakan AS1 kali FY. Kemudian yang bagian flange tadi BW sudah kita hitung di atas, sehingga sisanya 0,85 FC aksen bukan lagi kali BW tetapi kali yang di luar ini, yang sayap ini, tetapi bukan BW ya, tapi B dikurangi BW. BW itu lebarnya web, lebar balok. Jadi tinggal flange ini saja, dikalikan tinggi dari flange ini kali HF. Nah, ini kita misalkan sebagai ASF, AS flange kali FY. Nah, dua bagian ini kita total, kita jumlahkan 0,85 FC aksen kali BW kali A yang berasal dari balok ini, ditambah 0,85 FC aksen kali BE dikurangi BW kali HF sama dengan AS, ini luas tulangan tarik kali FY. Ya, kita asumsikan tulangan sudah leleh, sehingga yang tidak diketahui di sini A bisa kita hitung dengan membawa komponen yang kedua ini ke kanan, sehingga kita peroleh rumus ini. Nah, kemudian dari diagram regangan kita bisa dapatkan C, dan kita bisa menghitung besarnya regangan tulangan tarik, sehingga asumsi awal tulangan leleh bisa kita buktikan. Kalau regangan tulangan tarik sudah melebihi regangan lelehnya, berarti tulangan sudah leleh. Tetapi jika belum, maka tulangan belum leleh. Nah, kita lanjutkan. Sesudah A kita dapatkan, sesudah regangan kita cek sudah leleh, kemudian kita bisa menghitung momen resistan atau momen tahanan penampang, besarnya pi kali momen nominal. Momen nominal ini asalnya dari momen nominal 1 plus momen nominal 2, karena tadi gaya tekannya ada dua, yang berasal dari balok dan berasal dari flange. Nah, yang dari balok yang tadi ya, ini kita misalkan AS1 0,85 FC aksen kali BW kali A ya. Ini AS1 kali FY, kita samakan dengan AS1 kali FY ya. Jadi ini berarti titik tangkapnya di setengah A ya.
Sedangkan ASF ini berarti titik tangkapnya di setengah HF. Sehingga jarak terhadap T yang AS1 ini D dikurangi setengah A. Sedangkan yang AS2, yang ASF, AS dari flange, kita misalkan ASF, itu D dikurangi setengah HF. Nah, ini totalnya MN sama dengan MN1 plus MN2, sehingga MR kita bisa hitung. Pi, faktor reduksi kekuatan, kalau itu terkendali tarik, besarnya 0,9, MR sama dengan 0,9 kali momen nominal ini. Nah, kita bisa dapatkan nilai momen resistan atau momen tahanan penampang. Untuk rasio tulangan, ini sama dengan rasio tulangan penampang bertulangan tunggal, tetapi di sini ada komponen rasio flange, rasio tulangan flange. Ya, jadi di sini ada rho web ya. Ini web itu balok, badan, ya, sama dengan AS per BW kali D, dan rho F di sini ASF yang tadi kita misalkan, ini ASF ya, bagian flange itu, sehingga kita bisa menghitung rho F-nya. Rho F sama dengan ASF per BW kali D. Nah, ASF yang tadi rumusnya ini ya. Nah, sehingga didapatkan rumus rho F ini. Nah, rho W ini harus memenuhi persyaratan. Ini rho W ya. Kurang dari atau sama dengan rho minimum, kurang dari atau sama dengan rho maksimum. Jadi dia ada di tengah-tengah di antara nilai rho minimum dan rho maksimum. Jika melebihi, seperti solusi sebelumnya, perbesar penampang atau gunakan tulangan rangkap. Nah, kita membahas tulangan tunggal di balok T ini. Kemudian ini ada tugas analisis balok T. Anda diminta menghitung momen tahanan MR penampang balok T yang memiliki lebar efektif BE ini 900 mm, BW-nya 250 mm, D atau tinggi efektif 350 mm. Kemudian ini tulangan yang terpasang 4 diameter 25 mm. Nah, ini Anda harus hitung AS-nya. Dari 4 ini, satu tulangan luasnya berapa, kalikan 4, ketemu luas tulangan ini. Kemudian ini modulus elastisitas 2 kali 10 pangkat 5 MPa. Tegangan leleh tulangan 400 MPa. Kuat tekan beton 20 MPa. Nah, ini ada kondisi. Yang pertama, jika HF atau tebalnya flange atau tinggi flange itu sama dengan 100 mm. Berapa MR-nya ini? Untuk kasus yang kedua, jika HF separuhnya yang pertama ini yaitu 50 mm, MR-nya berapa? Itu dihitung, dikumpulkan, nanti di Edmodo bisa saya buatkan link ke si Bejar. Sekian, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa dimengerti sehingga bisa mengerjakan tugas dengan lebih lancar. Ya, tetap semangat, tetap sehat selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.